Shalom semuanya? Semuanya shalom? Dibalik-balik terus. Kita udah masuk bulan baru. Apa tema bulan kita hari ini? Bukan. Selah. Nah, jangan dipanjangin lagi karena nanti jadi lagu dangdut ya. Selamat malam gitu ya. Selah, kemarin udah di-spill dikit di bulan September tentang selah. Tapi itu selah yang kemarin dibahas itu hanyalah selah yang dalam arti secara literal yang ada di kitab Mazmur. Hari ini kita akan, bukan hari ini doang, bulan ini kita akan perdalam lagi tentang selah. Kenapa selah itu jadi penting di dalam hidup orang Kristen? Kenapa harus dimasukin ke firman Tuhan? Karena selah itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu selah, tanpa hak gitu ya. Nah sebenarnya diambil dari kata selah. Kata selah sendiri itu artinya tuh batu atau menggantung. Nah menggantung di sini maksudnya gini, batu timbangan, maksudnya batu yang digantung gitu loh. Nah itu namanya selah. Dari kata itu akhirnya muncul kata selah. Nah selah itu nggak diketahui arti pastinya apa, nggak tahu, secara tepat gitu. Jadi orang cuma masih nebak-nebak aja selah itu apa artinya. Nah lalu kata selah muncul di Alkitab sebanyak 71 kali di Alkitab, yaitu di kitab Mazmur dan kitab Habakuk. Dia malah berhenti dia. Lah kan deket banget kan, moto deket banget gitu. Kata selah itu dalam kitab Mazmur itu punya arti sebagai berikut. Kenapa gue baca sebagai berikut ya? Kata selah dalam Alkitab itu punya. Gue sebenarnya salting karena dia bilang salting, gue jadi kenapa salting? Udah gue gini aja lah, suasana. Ngaruh gak sih? Karena angle saya bagusan sini. Apa coba? Kalau gue juga nggak tahu angle gue apa. Nah kata selah dalam kitab Mazmur itu artinya istirahat atau berhenti sebentar. Itu kata selah di kitab Mazmur. Jadi itu dipakai sebagai kode dalam bermusik. Kitab Mazmur itu kan isinya kitab syair. Kitab syair itu di zaman bahkan sampai hari ini sih sama orang Yahudi kalau baca kitab Mazmur pasti harus pakai nada. Kayak teman-teman kita yang teman-teman Muslim itu kan mereka kan kalau baca Al-Qur'annya pakai nada kan, nada tertentu gitu. Nah, di Yahudi baca kitab Mazmur juga pakai nada. Gitu, pakai nada. Barangkali kalau ada kitab Mazmur Mazmur 1, kenapa sih? Mukanya kayak nunggu gue gitu kayak. Nah, kitab Mazmur misalkan Mazmur pasal 1 gampang kan? Berbahagialah orang yang hidupnya Berbahagialah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin bacanya nggak kayak gitu, baca mungkin berbahagialah, bakal gitu, ya gue nggak tahu. Ya, tapi pakai nada. Dan kitab Mazmur suka dipakai sama orang Yahudi ketika ada misalkan bapaknya sakit gitu di rumah, dia akan baca kitab Mazmur sambil nyanyi seperti itu, dengan harapan bisa disembuhin gitu, bisa sembuh dengan pembacaan kitab. Jadi itu, jadi kata selah di kitab Mazmur itu artinya istirahat atau berhenti sebentar. Kata selah itu bisa berarti berhenti sebentar dan merenungkan hal-hal yang baru kita alami. Atau hal-hal yang sebelumnya terjadi. Atau juga merenungkan pesan yang tergandung dalam sebuah pernyataan. Jadi selah itu bisa berarti kita diam bentar, misalkan mungkin tadi ada yang datang jempol kakinya kepentok anak tangga barangkali gitu kan. Terus waduh sampai sakit, terus duduk selah gitu. Kenapa jempol kaki gua kepentok? Tangga. Kenapa nggak tangganya yang kepentok jari jempol gue kayak gitu aja gitu, kayak ngerenung gitu ya, pokoknya intinya ngerenung. Atau ketika membaca sebuah pesan di Alkitab, di kitab Mazmur udah baca nih ayat 3 misalnya, ada kalimat-kalimat ini terus ada kata selah di situ. Itu maksudnya gini, coba berhenti bentar, renungkan kata yang barusan, kalimat yang barusan kita baca. Nah itu fungsinya itu. Misalnya gini, Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 3 misalnya gitu ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Selah. Nah, ada kata selah. Kita renungin. Maksudnya apa nih? Nah, ayat itu kan berarti bisa memberikan pesan kalau meskipun kita diperhadapkan dengan banyak masalah, dengan banyak lawan, dan keadaannya menjadi sulit,
Kita harus tetap percaya kalau Tuhan selalu ada di sisi kita dan memberikan kita pertolongan yang diperlukan. Nah itu maksudnya gitu, ketika kita baca itu ada Selah. Oke, kita renungin bentar. Itu di Alkitab. Kita coba lihat bentuk lain dari Selah. Bentuk praktis atau bentuk praktek dari Selah dalam hidup. Jadi nggak cuma soal lagu aja gitu, nggak cuma soal kode-kode dalam lagu. Kejadian pasal 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lihat ada kata yang punya arti Selah nggak di situ? Ada, berhentilah Tuhan pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya itu. Nah, nggak tahu kenapa banyak orang itu suka kasih standar tentang Tuhan menurut pandangannya sendiri. Banyak orang yang bilang gini, Tuhan itu kan harusnya gini, Tuhan itu. Tapi dia dasarnya nggak ada, emang suka-suka dia aja. Kok kalau Tuhan berkati hidup gue, bah itu berarti baru Tuhan. Kalau hidup gue kayaknya masalah melulu, berarti itu bukan Tuhan. Suka-suka dia gitu. Nggak tahu kenapa ada banyak orang yang memberikan pengajaran atau standar tentang Tuhan, tapi suka-suka dia. Dasar Alkitabnya juga nggak jelas. Orang yang saya maksud jelas orang Kristen. Jadi nggak tahu dasarnya apa dia ngomong kayak gitu. Banyak yang bilang kalau Tuhan itu nggak pernah berhenti bekerja. Tuhan nggak pernah istirahat. Berarti Tuhan kita workaholic, berarti nggak pernah istirahat gitu kan. Tahu lagu rohani yang judulnya Waymaker? Tahu kan? You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Itunya aman. Begitu di bridge-nya bilang apa? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Nah, kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat 2, relevan nggak lagu ini dengan itu? Nah, mungkin ya penulis lagu Waymaker ini yang bilang Tuhan nggak pernah berhenti bekerja, mungkin dia mengambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itu ada ayatnya ngomong kayak gitu. Tapi kan Kejadian tadi bilang, dan Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi yang benar yang mana? Kita harus paham, kitab Mazmur itu kitab puisi, kitab syair. Kitab syair, jadi ada bahasa-bahasa puitis di dalamnya yang kadang-kadang nggak masuk akal. Ya karena bahasa puitis gitu loh. Sama dengan kalau orang lagi jatuh cinta nih ya. Demi ayang bebek, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Tapi hujan rintik-rintik, sorry, takut masuk angin. Gitu. Aneh emang gitu. Orang itu bahasa-bahasa puitis zaman dulu kayak gitu. Itu bahasa puitis. Mungkin nggak ada orang pacaran nih ya, satu di Jakarta, satu di Lampung. Demi ayang, ngapain pakai kapal feri, mahal, mendingan berenang. Lu pikir lu Kopassus lagi ujian? Ya Kopassus ujiannya begitu, berenang dari pelabuhan Merak sampai ke Lampung, itu berenang, tapi satu tangan diikat di belakang. Mau ketemu hiu kayak ketemu apa, lu harus bisa selamat. Itu ujian Kopassus tuh. Nah makanya lu lagi mau pacaran, apa mau jadi tentara sih? Kan agak gak masuk akal kan? Gunung kan kudaki. Nah kalau yang ngomongin temen gue yang namanya Prima, gue percaya. Karena anak hiking, suka naik gunung, gue percaya tuh. Itu gue percaya. Tapi kan gini, kita harus paham. Kitab Mazmur ini kitab syair, bahasanya bahasa puitis. Sedangkan kitab Kejadian itu kitab sejarah, kitab tentang penciptaan. Dibilang, dan Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Maksudnya bukan berhenti, maksudnya ya gitu. Gimana sih? Kan nggak gitu kan? Emang udah jelas dibilang Tuhan berhenti dari segala pekerjaan. Jangan disamakan dengan kitab puisi. Kitab puisi di Alkitab ada beberapa.
Mazmur, kitab puisi maksudnya kitab puisi, kitab syair, kayak gitu ya pokoknya ya. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub itu masuk dalam kitab puisi atau kitab syair. Makanya kalau kalian lihat kitab Ayub, itu ada kata-kata yang sangat mustahil kalau kalian baca ya. Ketika Ayub bilang gini, ketika Tuhan ngomong gini, ini ceritanya Tuhan udah mulai sebel nih sama Ayub nih. Karena tadinya nih rendah hati, lama-lama komplain juga nih. Terus Tuhan ngomong, kamu pikir siapa yang menciptakan behemoth? Pernah dengar kata behemoth? Behemoth itu masih hewan mitologi yang katanya hewan maha besar, lebih besar daripada dinosaurus dan sebagainya. Mungkin beneran ada, karena kan gue bukan ahli sejarah ya, makanya gue cuma bisa berani bilang sampai kata mungkin. Ya, kalau mau lebih pasti tanya arkeolog. Cuma di kitab itu bilang gini, ekornya bagaikan pohon aras yang terbentang dari lembah ini ke lembah sana. Segede apa hewannya sampai buntutnya doang? Buntutnya doang mungkin sepanjang Ciawi ke puncak kali. Hewan apa? Make sense gak kayak gitu? Ya nggak tahu, mungkin aja ada, tapi gini, kita kan dikasih common sense gitu, dikasih akal sehat. Kitab Ayub itu kitab puisi, mungkin bener. Behemoth atau Leviathan yang di kitab Ayub mungkin bener ada, tapi apakah sebesar yang ditulis di kitab itu? Belum tentu. Tapi mungkin nggak? Mungkin gitu. Tapi balik lagi, ini kita sesuatu yang kita nggak hidup di zaman itu, jadi kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Contoh, kemarin kan lagi rame tentang film The Only Son. Tahu gak? Kisah tentang Abraham mengorbankan Ishak sebagai persembahan karena Tuhan minta. Lalu diminta di take down dong. Karena nggak sesuai dengan ajaran agama sebelah gitu ya. Ya sudahlah, itu pertentangan mereka lah ya, kita nggak usah ikutan. Cuma gini, menurut iman Kristen, yang dikorbankan di sana itu siapa? Ishak atau Ismail? Menurut iman Kristen, Ishak. Salah. Yang dikorbankan di sana itu domba. Ishak itu hampir dikorbankan. Kan Tuhan suruh stop Abraham. Bener dong. Mereka meributkan sesuatu yang salah semua. Enggak, yang dikorbankan bukan si ini tapi si itu. Padahal pihak ketiga yang dikorbankan. Bener dong. Jadi itu seperti itu. Kita nggak lahir di zaman itu dan kita ributin gituan. Memang sih ada orang-orang yang mempelajari sejarah, literatur, prasasti dan sebagainya, itu bilang gini, emang bener kok ada catatan sejarahnya kalau yang terjadi itu begini, terjadi begitu. Itu ada. Tapi biarlah orang itu yang menjawab ini semua karena dia yang melakukan penelitian. Nah, kita yang nggak pernah melakukan penelitian seperti itu, kayaknya kurang pantas kita bilang, enggak dong, yang bener ini, kayaknya agak kurang pantas gitu ya. Kalau Koko ngajarin tentang hukum, KUHP segala macam, kalian lebih dengerin Koko atau lebih dengerin kalau ada pengacara di sini? Jelas pengacara dong. Dia mempelajari hukum. Ya gue kan cuma ya ketulis aja gitu. Jadi seperti itu. Tulisan di Alkitab, kita harus benar-benar baca dan kita perlu banget untuk sela, untuk diem, terus ngerenungin. Makanya kenapa di firman Tuhan bilang ini, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Enggak disebutkan kalau bacalah Alkitab itu siang dan malam. Karena memang lebih penting firman Tuhan atau Alkitab itu direnungkan daripada cuma dibaca. Karena ada orang-orang yang ngajarin gini, yang penting lu baca Alkitab, nggak ngerti nggak apa-apa. Sebentar, kalau kalian nggak ngerti apa yang kalian baca, bagaimana kalian bisa menjamin kalau hidup kerohanian kalian udah benar? Sedangkan yang kalian baca aja kalian nggak ngerti. Tapi kan kita nggak mungkin bisa merenungkan kalau kita nggak pernah baca, betul nggak? Jadi yang dikejar itu, makanya firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita baca Alkitab, kita cari kebenarannya dulu dengan cara kita renungin. Kok bisa ayat ini berbicara seperti ini? Kok bisa Yesus cuma ngucap syukur, pakai 5 roti 2 ikan, 15.000 orang bisa kenyang? Kok bisa? Itu ngerenung gitu loh. Lu nggak usah mikirin tentang 5 roti 2 ikan dulu deh, enggak. Yesus yang dengerin dia ada 15.000 orang di atas gunung. Kok kedengeran? Logika, sekarang gua ngomong kayak gitu kedengeran kan? Kalau gua kecilin dikit suara gua, emang sedang suara gua. Ini di gunung gitu, ada angin, mungkin ada kambing lagi kawin, gua nggak tahu kan, berisik kan gitu kan? Ya kan? Adakah ada burung lewat gitu segala macam, tapi kok kedengeran 15.000 orang?
Kalau gue bilang itu salah satu bentuk mujizat dari Yesus. Yang dengerin Yesus ngajar itu nggak main-main loh. Udah jumlahnya ribuan, dengerin Yesus berhari-hari. Itu mujizat. Zaman dulu belum ada sound system. Walaupun zaman sekarang orang yang pakai sound system aneh-aneh. Siapa puji Tuhan? Siap. Nggak kedengeran. Saya cuma sendiri loh, tapi bisa jelas. Saudara lebih banyak. Lu pakai mikrofon. Coba lepas mikrofonnya kalau berani. Aneh-aneh kan kadang-kadang. Saya emosi loh lama-lama. Jadi itu, dalam hidup kita, selah itu sangat penting untuk diperhatikan. Kita kadang-kadang terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal praktis. Hal-hal yang kita lakukan yang bentuknya praktek, tapi kita lupa untuk duduk diam, untuk ngerenungin apa yang terjadi sama hidup kita. Kadang-kadang hal yang buruk terjadi dalam hidup kita bertujuan baik untuk kita. Kadang-kadang gitu. Gue pernah akhirnya terlambat. Maksudnya harusnya kalian boleh tanya lah. Ya nggak usah tanya Livi juga nggak apa-apa. Kalian tahu lah gue bukan orang yang suka telat. Gue pernah satu hari, gue udah setting nih. Berangkat pokoknya jam segini. Ternyata ada satu dan lain hal. Gue nggak bilang si Livi yang bikin telat gitu, nggak gitu ya, nggak bilang gitu. Ya. Gue nggak bilang gitu, nggak bilang. Intinya hari itu terlambat. Intinya hari itu terlambat pergi, nggak sesuai seperti yang gue schedulein. Akhirnya waktu gue jalan, ya mungkin gue agak sedikit ngedumel. Maklum ya, kan emang yang biasanya nggak telat terus tiba-tiba kan kayak gimana. Tapi ketika gue menyetir, ternyata jalan tol agak macet. Pas dilihat ternyata ada kendaraan yang tabrakan. Tapi udah berhenti, bukan baru kejadian. Terus ketika lewat tiba-tiba gue dapat katakanlah revelation gitu. Tuhan, seandainya gue tadi pergi tepat pada waktu yang gue setting, apakah itu gue yang ketabrak? Gitu. Jadi kadang-kadang ada hal buruk, ini penjelasannya Bu, gimana melulu. Ini kan lagi ngajar. Nah, enggak, kadang-kadang hal buruk yang kita alami, kita pause dulu ya. Waduh, gitu nih udah pindah rumah. Hai. Karcisnya itu bangkunya ada nomornya, sesuai karcis sih. Nah, kadang-kadang hal buruk yang kita alamin dalam hidup kita sebenarnya bertujuan baik untuk kita. Makanya kenapa kita perlu banget yang namanya selah atau merenungkan apa yang terjadi. Termasuk apa yang kita baca, kita renungkan dulu. Belakangan tuh gue kalau lihat di sosial media, gatel banget gue pengen ketik loh. Soal ini loh, soal yang satu ngebela Israel, satu ngebela Palestina. Pas gue baca-baca, mereka juga nggak paham apa yang terjadi di sana gitu. Kayak, apa sih gitu loh. Belum lagi nanti ada temen yang posting juga gitu di story-nya. Seolah-olah dia paham banget apa yang terjadi di sana. Padahal kalau lu mau paham apa yang terjadi di sana, ya lu pergi ke sana. Lihat sendiri. Karena gini, kalau kita ngomong kita taunya dari media, dari apapun yang nama media massa itu, yang elektronik, udah bukan hal baru, apa yang ditampilkan di berita yang ada di media massa, banyak banget itu ada hasil permintaan dari orang-orang. Yaitu, lu kabarnya ini ya. Ada yang kayak gitu, makanya gue gak terlalu percaya sama media massa. Makanya gue coba baca cukup tahu aja. Dulu pernah ada kejadian gini, katanya, waktu itu ada video atau foto, gue lupa deh, pokoknya ada tentara mati dan sebagainya gitu. Katanya, lihat ini korban dari Israel, tentara-tentara dari Afghanistan. Waktu itu Afghanistan tuh, belum Palestina tuh, maksudnya ramenya dulu Afghanistan. Ini tentara Afghanistan mati nih, ditembak sama orang Israel, blablabla. Setelah diperiksa, ternyata itu mayat, itu tentara Israel yang mati waktu perang sama Argentina. Iya, gue bilang Argentina ya, Afghanistan, sorry, maaf. Terus ada juga kejadian, bilang, wah ini teroris dari Afghanistan. Kan pakai ini tutup muka segala macam kan. Pernah ada yang ketangkep, gue lihat dari berita loh tapi ya. Ya ada yang ketangkep pas dibuka ininya. Orang bule, bukan orang Timur Tengah.
Jadi ada banyak banget konspirasi yang terjadi di media massa. Makanya kenapa penting kita harus menyaring semua berita yang masuk. Banyak banget. Ada yang bilang, tahu nggak Palestina sama Israel itu ribut, nggak pernah akur. Bentar, banyak orang Palestina tinggal di Israel. Banyak orang Israel tinggal di Palestina. Itu udah lama terjadi. Banyak orang Palestina nikah sama orang Yahudi, itu ada. Makanya berita-berita kayak gitu penting banget, kita harus saring dulu, kita cek kebenaran sebagainya. Kalian tahu orang-orang yang suka minta-minta sumbangan di lampu merah yang pakai kotak kaca segala macam? Tahu nggak beberapa bulan yang lalu atau hampir setahun yang lalu, ternyata ditemukan kotak-kotak seperti itu ada di sarangnya teroris yang lagi ngebuat bom. Jadi mereka dapat dana bikin bom dari mana? Ya dari kotak-kotak sumbangan itu. Jadi makin lama makin terbuka, kita harus makin hati-hati sama apa yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini khususnya kita apa yang kita lihat di media massa, di sosial media, kita harus saring bener-bener. Nah, kayak gue kalau lihat kayak gitu belakang tuh kayak males gitu. Karena gue sendiri juga nggak tahu kebenarannya kan. Terus kalau ternyata yang ngebagi ini itu ternyata bagian sesuatu yang salah dan gue kayak setuju, ya gue juga yang kena nanti. Gue sih jujurnya gue nggak suka perang itu terjadi. Tapi kan ini ya udahlah, kayak yang terjadi itu karena ya itu udah terjadi, gimana ya. Kalau gue mau membela salah satu dari mereka, lebih baik gue nggak usah ngomong di sosial media, gue kesono langsung gue belain. Kalau ngomong di sini kan percuma. Nggak ada yang perubahan terjadi juga. Kita cuma bisa ngata-ngatain orang sebagainya. Ngatain salah, malu sendiri, dosa. Sekarang kapan selah itu dilakukan? Selah, kapan harus dilakukan? Pertama saat teduh. Harus ada selah. Kita renungin apa yang kita baca di Alkitab. Itu selah kan, ketika kita baca dan sebagainya kita renungin kenapa ayatnya. Kadang-kadang gini, kita baca Alkitab juga suka bingung ya sama isi-isinya gitu kan. Ngapain juga Tuhan suruh orang Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun, padahal 3 minggu bisa nyampe. Kadang-kadang kita walaupun nggak dapat jawabannya, tapi kan kita ngerenungin kan, kita mulai kritis dengan apa yang kita baca, nggak gampang percaya. Lalu selah kedua juga dilakukan dalam doa pribadi. Doa pribadi itu isinya tuh nggak cuma yang makasih, thank you doang, enggak. Doa pribadi itu adalah kayak kita meringkas hari ini, kita habis ngapain aja, kita ketemu dengan siapa, kita ngalamin kejadian apa, kita bawa dalam doa, kita renungin gitu. Ya nggak tahu, bahkan pagi ini mungkin ada yang ngalamin hal yang nggak enak, nggak? Gue juga nggak tahu ya. Tapi kita bisa bawa itu dalam doa pribadi, malam hari biasanya. Kita renungin. Lalu ketika dalam menghadapi problem hidup, kita kadang-kadang harus selah. Ketika kita ngalamin kayak ada masalah, ada baiknya kita diem. Kita pikirin, otak kita udah lempeng, baru kita bisa ambil keputusan. Karena kalau kita lagi emosi, apapun keputusan yang kita ambil, itu kemungkinan besar salah. Dan kita bakal nyesel. Makanya gue sering bilang ya, kalau lagi emosi, jangan ambil keputusan. Kalau lagi seneng, jangan bikin janji. Karena besar kemungkinan kalian akan nyesel. Lalu, selah itu dilakukan juga dalam ketika menikmati berkat Tuhan. Kalian pernah ngalamin tiba-tiba berkat, wih gila banyak banget. Gue nggak pernah nih dapat cuan segini gede. Gue nggak pernah nih kayak dapat duit segini gede nih. Pernah coba mikir gak kenapa kalian bisa sampai dapat segitu banyak? Bisa jadi Tuhan memberikan itu semua karena Tuhan mau pakai kita untuk membantu orang lain lewat berkat yang kita terima. Bisa jadi. Yusuf salah satunya. Yusuf bilang akan ada nih 7 tahun kemakmuran. Tapi setelah 7 tahun kemakmuran akan ada 7 tahun kelaparan. 7 tahun makmur terus, tapi nggak diembat semua sama Yusuf. Dikumpulin di lumbung buat persediaan. Karena selesai 7 tahun akan ada 7 tahun kekeringan. Akhirnya ketika 7 tahun kekeringan, tempat di mana Yusuf berkuasa nggak pernah kelaparan. Karena Tuhan udah sediain semua. Makanya kenapa penting, baik dalam keadaan lagi ada masalah atau lagi keadaan lagi penuh berkat, kita harus ngerenung. Kita harus berdoa juga gitu. Supaya apa yang kita hadapin, kita lakukan itu dengan cara yang benar. Kita merespon semua hal yang kita alami dengan cara yang benar. Kita perlu selah dalam semua hal. Kita harus sadar kalau semua yang kita alami dan yang kita hadapi itu ada karena ada campur tangan Tuhan. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, kita selah. Kita tanya Tuhan, maksud
dari kejadian yang kita alamin ini. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Lalu ketika kita diberkati Tuhan, apalagi diberkati dengan luar biasa, kita mengucap syukur dan refleksi diri juga ke Tuhan. Karena bisa aja Tuhan memberkati kita supaya kita bisa memberkati orang lain. Dalam saat teduh dan hubungan pribadi dengan Tuhan juga gitu. Karena Tuhan ingin berbicara sama kita dalam perenungan spiritual kita. Ada aja masanya ketika kita baca Alkitab, tiba-tiba ada katakanlah suara hati gitu. Tapi di kekristenan kita sebut itu dengan suara Roh Kudus. Kadang-kadang kita dapat rema, yang namanya rema gitu. Ketika kita lagi baca, tiba-tiba dapat rema, oh gini. Itu namanya selah dalam kehidupan kita. Jadi selah itu sangat penting. Bukan cuma soal kita duduk diem, ngerenung nggak jelas. Karena kalau kalian ngerenung nggak jelas, kalian bisa lakukan itu di toilet. Ya kan? Kenapa cowok kalau mau BAB mesti banget bawa handphone? Karena akan menderita. Apalagi kalau di toilet nggak ada sampo. Karena kalau nggak ada handphone, cowok kerjanya tuh nggak bacain apa yang bisa dibaca. Komposisi sampo, Tresemme, oke, ingredient, oke, ada air, ada garam, sampo ada garam itu gimana ya, nggak tahu lah. Pokoknya ngerenung nggak jelas bisa dilakukan di toilet, maksud gue gitu. Tapi kalau kita ngomong ngerenung yang benar, ya ini kita harus selah, kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Kita berkomunikasi juga dengan Tuhan tentang semua hal yang kita alami, karena ada aja orang yang mikir sendiri, dia jawab sendiri. Makanya seringkali masalahnya nggak kelar-kelar karena dia pakai kekuatannya sendiri, dia pakai hikmatnya sendiri. Apalagi kalau dalam perenungannya, jawaban yang muncul itu yang dia nggak banget. Dia langsung bilang, wah bukan dari Tuhan. Ada orang yang kayak suka bertanya, kenapa ya itu orang ngeliatin gua melulu ya? Terus dia jawab sendiri, kayak gua ganteng deh. Kayak gitu. Dia ngomong sendiri, jawab sendiri. Terus tiba-tiba samperin, hai, siapa namanya? Orang langsung, kecewa gitu. Ya kan banyak orang ngerenung sendiri, dia jawab sendiri, dia heboh sendiri. Cuma kadang-kadang dalam perenungan kita, Tuhan menjawab dengan jawaban yang nggak seperti yang kita mau. Dulu, zaman-zaman sebelum tahun 2000, wah gila tua banget gue. Itu orang akan berdoa untuk segala sesuatu. Literally segala sesuatu dia berdoa. Kalau tahu ada orang, anak-anak Gen Z gak bakal tahu lah. Dulu kan Alkitab masih pakai Alkitab yang buku ya. Kadang-kadang orang pengen melakukan sesuatu, dia mau tanya Tuhan. Tuhan, saya mau pergi kerja. Tuhan mau saya melakukan apa? Terus ambil buku nih, Alkitab. Dia taruh di meja gini. Ya. Bukan baca. Dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah. Nah, pas kebuka dia lihat pertama, nah itu udah buat dia. Nah, suatu hari ada orang yang lagi menghadapi masalah, dia nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya dia berdoa dengan cara seperti itu. Dalam nama Yesus berbicara. Pas kebuka ada bagian yang stabilo. Dia langsung baca itu. Tahu isinya? Dan Yudas Iskariot pergi menggantung diri. Langsung, wah bukan dari Tuhan nih. Gitu. Ya itu beneran kejadian. Belum lagi di Pontianak pernah ada kejadian, ada satu orang ada di Pontianak itu selalu ada kayak hari di mana rumah doa gitu. Jadi rumah doa itu suka dibikin kadang pagi kadang malam tergantung. Kadang-kadang ada orang yang pagi nggak sibuk, tapi menjelang malam sibuk. Ada yang kebalik. Nah ada doa pagi waktu itu. Doa pagi itu doanya bergilir. Jadi abis ini doa gitu kan. Nah waktu itu ketua doa di sana namanya Ibu Darkosa. Gua nggak tahu dia orang apa, tapi namanya nggak umum ya. Nama gembalanya Pak, gua lupa lagi, Aswin kalau nggak salah, Pak Aswin, gua lupa deh gembalanya. Terus ada yang namanya, siapalah. Intinya ada satu orang, dia orang Madura. Orang Madura dia berdoa. Orang Madura tapi takut Tuhan gitu ya. Dia berdoa, Tuhan berkati buat Pak Aswin dalam pelayanannya supaya Bapak ini bisa. Berkati juga buat
Bapak koordinator ibadah supaya dia bisa melakukan begitu sampai ke pendoa syafaat. Berkati juga untuk ketua pendoa syafaat kami, Ibu Darderdor Tuhan katanya. Itu kejadian kayak gitu. Nah, iya, dan yang populer lagi tahun dulu di gereja zaman dulu adalah ketika ke apapun nanya Tuhan, dia sampai jodoh nanya Tuhan. Tuhan, apakah dia jodoh saya? Biasa kayak gitu tuh. Padahal dia yang lagi naksir. Jadi misalnya gini, kalau misalnya doa, dia ini juga doanya serba salah juga gitu, kayak Tuhan, apakah Livi jodoh saya? Nah, kalau Tuhan jawab betul, maksudnya kalau menurut dia Tuhan menjawab betul, Livi jodoh kamu. Ini emang gua yang suka dia, gitu kayak gitu kan. Tapi kalau jawabannya bukan, Livi bukan jodoh kamu. Hai iblis, jangan ikut campur kamu. Jadi apapun jawabannya salah. Jadi mabuk agama nggak terjadi zaman sekarang, dari dulu. Even gue pernah kayak gitu, tapi bukan soal jodoh. Gue pernah, gue nggak pernah jodoh. Soal jodoh gue nggak pernah. Tapi gini, gue pernah doa tuh gini. Udah mules lagi kan, Tuhan, gue boker apa enggak ya? Sampai kayak gitu. Apapun gue nanya Tuhan. Terlalu mendalami peran sebagai murid Kristus. Iya, itu dia. Nah, saat disitulah karena gue sadari Tuhan nggak gitu juga cara kerjanya, ya nggak gitu lagi. Makanya Tuhan kasih otak kan ya. Fungsi iman bukan untuk menghilangkan, keberadaan iman bukan untuk menghilangkan fungsi otak. Jadi jangan mengatasnamakan iman untuk semua hal salah yang kamu perbuat. Tuhan nggak pernah bilang, imanmu, kamu sudah beriman, jadi buang otakmu, karena nggak butuh otak. Gitu. Jadi zombie kita. Gitu. Sekarang kalau gua tanya, semua mengaku nggak kalau di sini kita semua ini murid Kristus? Iya kan? Tenang, nggak ada jebakan. Kita semua murid Kristus. Nah, murid dalam kitab Injil itu menggunakan kata matetes. Itu artinya murid. Tapi dalam bahasa Yunani, matetes itu artinya adalah orang yang diajar atau dilatih. Itu arti kata matetes. Kenapa sih harus pakai bahasa asli dulu? Ya kita harus tahu bahasa aslinya. Maksudnya ini ngomongin apa sih ketika kita disebut matetes? Kayak minggu lalu. Kapan kita pakai kronos, kapan kita pakai kairos? Ya untuk ngerti itu, jadi kita ketika baca Alkitab kita nggak bakal salah. Nah, matetes. Jadi sebagai murid Kristus, setiap harinya kita memang sedang diajar dan dilatih Tuhan supaya makin bijak, makin kuat imannya, makin hebat dalam circle di mana Tuhan percayakan kita ada sekarang ini. Kita memang ada di sebuah tempat itu atas izin Tuhan, tapi bukan untuk menjadi serupa dengan mereka, tapi supaya mereka bisa kita bawa menjadi serupa dengan Kristus. Tapi berapa banyak yang kebalik? Tuhan, gue mau menjangkau anak-anak yang sering dugem misalnya gitu kan. 3 bulan kemudian dia jadi orang yang lebih rajin dugem daripada teman-teman yang pengen jangkau. Sampai dia nggak pernah mau pelayanan lagi. Kenapa? Dugem lebih asik. Buat gue ya, ini kan gue bukan anak dugem, gue nggak pernah ke sana dan gue emang nggak suka dugem dari dulu. Gue nggak butuh jadi Kristen untuk nggak ke diskotik, nggak. Gue nggak suka aja. Kayak ini apa sih musik intro panjang banget dari awal sampai akhir nggak ada lagunya gitu, intro melulu gitu kan. Nggak ada yang pernah ke diskotik ya? Ya sama. Tapi gue kalau dengar musik-musik diskotik tuh kadang-kadang dijual kan. Jadi ini intronya kapan kelar sih nih? Belum masuk lagu udah ending. Jadi kita di mana tempat kita berada, kita itu sedang dilatih Tuhan jadi murid, jadi matetes. Jadi kalau kita dalam hidup ini menemukan ada aja orang yang ngeselin, atau ada aja masalahnya, sehingga kita ikut-ikutan kesel, ikut-ikutan mumet, bahkan sampai ikutan marah, jangan terburu-buru ngambil kesimpulan. Coba duduk diam, tenangin diri, merenung, kemudian selah. Dan lihat nanti ketika kita selah, bagaimana Tuhan akan kasih jawabannya. Karena jawaban untuk tiap orang itu beda-beda. Tapi yang gue tahu,
Untuk setiap orang, di mana Tuhan kasih jawaban yang beda-beda itu, biasanya akan ada cerita yang luar biasa dalam. Amin. Yuk. Tuhan memberkati.